Oke, halo Kak Widya, sudah masuk ya. Hai. Teman-teman, kenalin ini pelatih kita, ini Kak Widya. Beliau yang membuat soal prediksi untuk IOS Matematika. Jadi dengan beliau juga kalian bisa membahas soal-soalnya. Jadi kalau ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan langsung, jangan diam-diam aja, sempatkan waktu yang ada. Benar ya, Dava? Baik, karena waktu kita juga sudah lewat lebih nih, jadi kakak serahkan langsung ke Kak Widya ya. Kepada Kak Widya, saya persilahkan. Oke, hai semua. Hai Kak. Hai Kak. Hai Kak. Jadi ini udah pada ada yang ngerjain belum? Belum, Belum Kak. belum Kak. Udah Kak Yang Paro. udah ada yang udah dapat nomor berapa nih? 3 soal udah dapat. 3 soal, oh, alhamdulillah. Yang mana itu? 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke. Nah, kita mulai aja langsung dari nomor 1 kan teman-temannya ada juga yang belum ya. Nah, nomor 1 soalnya apa nih? Apa Kak? Berapa angka yang terakhir muncul dari 2003? Dari 2003 pangkat 2012. Ya. Kalian jawabnya gimana? 3 kali 3, 6. 3 kali 3. Hitung belakangnya. Dasarkan Hah? belakangnya Kak. Apa? Enggak. Pakai bola Apa? berulang, Kak. 9. Dasarkan belakangnya Kak. Dasarkan belakangnya. 2003 pangkat 2012 jadi 3 pangkat 2. Baru 3 kali 3 9. B. Oh gitu, oke. Mari kita buktikan dulu ya kalau gitu. Kata terakhir gitu lah logikanya Kak. Iya. Logik. Jadi kita cari dulu polanya ya. Kan kalau misalnya nih di sini 2003. Misalnya gitu ya. Kak, saya mau nanya. Iya. Nomor 5 tuh coba kakak cek dulu deh. Itu ada yang salah. Oh iya. Nanti kita bahas bareng ya di nomor 5. Itu ada yang salah di kalimatnya. Oh, gitu. Jangan terlambat 20 menit dan terlambat 12 menit. Tapi dari sini kulihat minus. Iya. Jam berapa jam? Jam. Ada sih rumusnya.
Suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke, nah kita mulai nomor 1 ya. Iya, Kak. Nah, jadi kan di soal kita nih, soalnya nampak nggak? Kami nengok. Lumayan gampang. Ya, berapakah angka yang terakhir muncul dari 2003 pangkat 2012? 6. Nah, oke. 9. Yang dapat 9, Kak. 9, 6 dari mana? Dari belakangnya, Kak. Kan 2003. Ya. Pangkat 2012. Kami ambilnya belakangnya 3 sama 2. 3 pangkat 2. Oke. 3 kali 3, 9. Kan ditanya Oke. angka terakhir muncul. Oke, mari kita buktiin ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu polanya gimana gitu kan. Kalau misalnya dari 2000, maaf deh. 2013 pangkat 1 itu akhirnya 2003 ya? 2003. Ya. Dari 2003 pangkat 1 itu dapatnya akhirnya berapa? 2003 pangkat 1. 2003. Nah, akhirannya 3 kan? Nah, tapi 3. kalau misalnya dia 2003 pangkat 2, akhirannya berapa? 9. 3 pangkat 9. Kalau 2003 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Akhirannya 7. Tulisannya tidak muncul, Kak. 7. Nah, kemudian ada Tulisannya tidak muncul, Kak. Kak Widya, tunggu sebentar. Ini dari adik-adik ada bilang tulisannya nggak muncul. Oh iya, sebentar ya. Sebentar ya adik-adik.
Sudah nampak? Sudah, I Kak. can see your handwriting now. Oke, thank you. Kita mulai ya. Oke. Iya, Kak. Nah, kita mulai lagi ya. Nah, jadi tadi kan kita dapat polanya itu gimana? 2003 pangkat 1. Itu sama dengan berapa Oh, akhirannya? digambar ya, Kak. Iya, Oh, 2003 pangkat ini. 1 akhirannya Iya, tiga. 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 Nah, jadi kalau Lihat misalnya angka tiganya aja, Kak. Nggak perlu 2003. Lihat angka tiganya aja. iya kan kita Iya, biar Tes. Bisa diam dulu nggak? Biarkan kakak ini menjelaskan. makasih ya Dava. Nah, kalau misalnya 2003 pangkat 2, akhirannya berarti 3 pangkat 2 9. Iya. Nah, kalau misalnya 2003 pangkat 3, 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Akhirannya 7. Nah, kemudian kita cek lagi. 2003 pangkat 4. Nah, 2003 pangkat 4 kira-kira berapa? 27 dikali 4. 1. Hah? 7. 3 Artinya kali 4 1. sama dengan 80. Akhiran 1. Akhirannya 1. Oke. 1. Kalau 2003 pangkat 5. Balik lagi ke 3. Iya, balik lagi ke Kembali ke 3. Nah, sama juga di sini. 2003 pangkat 6. Akhirannya menjadi 9. 2003 pangkat 7. 7. Akhirannya berapa? 7. 7. 2003 pangkat 8. 1. Iya, akhirannya 1. Nah, berarti kita dapat pola nih. 3, 9, 7, 1 di kelipatan 4. Benar nggak? Nah, Nah, maka tadi kan kita di sini adalah 2000 pangkat 2012 ya? 2012. Nah, angkanya berulang tiap 4 kali. Maka 2012 kan kita bagi 4 nih. 2012 bagi 4 berapa? 3. Iya. 53. 53. Iya, tepat 53 kan? Nggak ada sisanya. Enggak, artinya Iya. jawabannya 1. Iya, nggak ada sisanya, maka dia pas di kelipatan 4, maka akhirannya adalah 1. Jawabannya apa? 1. Dodol. Oke. Iya, 1. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? No. Tidak. Tidak. Bisa? Bisa. Kalau misalnya 2003 pangkat 2000, kira-kira berapa? 2003 pangkat 1 juga, Kak. Iya, 1 juga. Oke, udah pada bisa berarti ya? Kakak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ada yang mau catat dulu nggak? Boleh, Enggak, Kak. kami rekam, Kak. Oke, yang mau catat dulu ya. Yang udah siap nyatat, boleh lihat ke nomor selanjutnya. Boleh nanya nggak? Ya. Yang kan itu 2012 per 4. 4-nya itu dari mana? Kan dia kelipatan 4 nih, 2003 pangkat 1. Kan dia kelipatan 3, 2003 pangkat 29, 7, 1. Kan angkanya berulang terus nih kan? Oh iya. 3971, 3971. Nah, dia terus berulang sampai ke seterusnya. Nah, makanya kan karena dia perulangannya setiap berapa kali? Setiap 4 kali. Nah, jadi setiap 4 kali dia maka 2012 dibagi 4. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Sudah siap nyatatnya? Sudah, Kak.
Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Iya, Kak. Ini nomor 2. Kira-kira nomor 2 kalian jawabnya apa nih? Belum. Belum. Kenapa belum? Enggak. Centimeter persegi. 27 Ya. cm persegi. 27. Ya, Kelupaan dulu. 27 persegi. Lupa. Oke. Nah, kita bahas ya. Nah, dari soalnya kan Iya, diketahui Kak. nih. Diberitahu nih sebuah segitiga ABC. Ya kan? Iya. Tempatnya kan belum tahu di mana ya? Iya. Cuman dibilangnya Belum. sudut ABC 30 derajat. Boleh nggak kita taruh di sini sudutnya yang 30 derajat itu? Bisa. Boleh. Boleh, Iya, Kak. berarti di sini sudut B. Kami sama kaki. Di sini Kak taruh A ya. Di sini Kak Iya. taruh C. Sama Oke. kaki posisi. Dari soal yang kita tahu apa? AB-nya itu sama dengan 9. 12 pasti. BC-nya 12. 12. Nah, jika besar sudut ABC sama dengan 30, berapa luas segitiga? Nah, dari sini kita bisa tahu apa nih? Kalau dari luas segitiga, itu rumusnya apa? Oh iya. 1/2 alas kali tinggi. Bagi 2. 2. Ya, alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang nggak kita ketahui di sini apanya? Tinggi. Tinggi, Kak. Tinggi. Nyari tingginya dari mana? Teorema Pitagoras. Dari sini. Pitagoras. Oh, nggak bisa. Kalau misalnya karena ini kan bisa kita cari pakai trigonometri. Gimana? Sudut ini dia kan sama dengan trigonometri nih di sini. Benar nggak? Di sini B, di sini A, sini C. Kira-kira yang bisa apa ya? Ini Cari tinggi aja kan? tingginya. Oke, berarti kan di sini yang 12 cm tadi ya? Iya. Benar nggak? Nah, terus yang ditanya sih, ditanya isi tinggi. Berarti kita pakai rumus apa nih? Diketahui tinggi, diketahui miring. Trigonometri. Iya, kita bisa pakai sin, cos, atau tan. Kalau sin, kita pakai sin Kita pakai demi. sin. Sin Iya, depan 30 derajat pemiring. sama dengan setengah. T per 12 sama setengah. T sama dengan 6. Dikalikin saja jadi 27. Iya, Wow. makasih. Nah, kita lanjut ya. Maka luas segitiga sama dengan setengah dikali alasnya tadi berapa? 9. Nah, dikali tinggi. Kalau misalnya tinggi berarti kita pakai rumus apa? Sin 30 sama dengan, kalau sin demian, depan per miring 12. Benar nggak? Maka tinggi sama dengan sin 30. Sin 30 berapa nih kira-kira? Setengah. Ya, setengah dikali 12. 11. Maka tinggi sama dengan? Nah, tinggi sama dengan 6 boleh nggak kita masuk ke rumus ketiga? Boleh. Boleh dong, ya kan? Nah, tinggal kita coret. 2 sama 6 boleh coret? Boleh. Boleh. Maka 9 kali 3, 20 tuh. 7. Iya, centimeter kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak pakai Tidak. Kira-kira ada nggak yang nyarinya pakai rumus trigonometri? Kak, mau nanya. Tentu saja. Ya. Sin itu apa? Sin itu artinya sinus. Nah, dari kalau misalnya di trigonometri, ada 3 yang wajib harus kita ketahui. Apa itu? Sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kalau misalnya, ini udah catat belum ya?
Nah, kalau misalnya dari sudut, kan sudut istimewa segitiga nih, ya. Di sini segitiga. Ini kan tadi kita misalkan yang 30 tadi ya. Nah, kalau misalnya sinus, biar gampang kita ingatnya sinus adalah sin demi, depan per miring. Depan itu yang mana? Ini si depan. Sebentar ya. Iya, Kak. sana. Ku tak masuk. Aku ada 5. Sinus ke sinus. Sin. Kita lanjut ya. 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 Bisa, oke. Nah, tadi ya, trigonometri itu apa? Trigonometri adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai segitiga. Nah, kalau misalnya di trigonometri, ada 3 hal yang wajib harus kita ketahui. Dia adalah namanya sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kalau misalnya sinus, ya, ini dia namanya depan, ini namanya miring, ini namanya samping. Dan di sini adalah sudutnya. Inilah misalnya si sudut B tadi, iya enggak? Nah, maka dia si sin itu artinya adalah sin depan per miring. Depan sebagai si ini. Depan per miring. Kalau cos, jadi cos sami, samping per miring. Kalau tangen adalah kan desa.
depan per samping. Nah, kalau misalnya dari soal kita tadi nih, kan si depan itu sebagai tinggi kan? Nah, kalau misalnya, ya, maka kalau misalnya sinus di sini jadi T per 12. Kalau samping, maka Kita udah menjadi bikin capek-capek, kita luangin waktu, kita nggak ngerjain tugas, tiba-tiba dibakar. Kalau nggak suka ya udah kita simpan. Nah, kalau misalnya Apa cos sih? dan cos samping, iya, ada yang bisa tadi bicara ya? Mohon maaf, kakak mau tahu dong untuk yang unknown ini bisa ditunjukin namanya? Nah, kita kan di sini sharing session. Jadi kan pasti yang teman-teman yang lain ada yang belum paham. Dan di sini kita belajar bareng-bareng, kita belajar pelan-pelan. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mengerti. Jadi untuk yang udah paham, mungkin nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali gitu. Jika kalian punya soal-soal lain. Jadi untuk soal yang sudah diberikan sama Kak Widya tadi di grup, bisa kita bahas dulu sama-sama ya. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan Kak Widya. Ya. Oke, nah kalau misalnya cos itu kan dia samping per miring. Nah, kalau misalnya yang tadi kan kita tahu ini 12. Kalau samping berarti adalah si setengah alas. Nah, kalau misalnya tan desa itu sama dengan depan per samping adalah sama dengan tinggi. Per si samping tadi adalah setengah alas. Nah, sampai sini bisa nggak trigonometrinya? agak belum paham sih, Kak. Oh iya, Kak, gimana aja? nentuin ini pakai sinus, ini pakai kostan, sama ini pakai tangan apa Kak? Iya, cara nentuinnya tuh gimana? Kalau misalnya nih di soal. Yang di soal itu misalnya yang diketahui sudutnya, misalnya diketahui sudut B dan miring. Yang ditanya, misalnya nih yang ditanya itu samping ya kan? Nah, berarti kalau misalnya diketahui adalah sudut dan sisi miring, yang ditanya adalah samping, kira-kira kalau samping sama miring kita bisa pakai apa? Samping sama miring berarti pakai kosinus. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya cos itu dia samping per miring. Nah, tapi kalau misalnya tadi di soalnya itu sudut dan sisi miring, tapi yang ditanya itu depan, kita makanya apa? Yang ada depan dan ada miring. Kira-kira apa? Sinus. Sinus, iya benar. Sinus. Nah, kalau misalnya cara nentuin, ini sinus 30, sinus 45, nilainya itu berdasarkan dari sudut istimewa segitiga. Dia ada 0, 30, 45, 60, 90. Di mana nilainya itu, kalau misalnya sinus 0 adalah 0, sinus 30 adalah setengah, sinus dari 45 adalah setengah akar 2, sinus dari 60 adalah setengah akar 3, dan sinus dari 90 adalah 1. Makanya tadi kita kan ada sinus ya. Sinus dari 30. Berapa dia? Setengah. Gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Udah ngerti belum ya? Ya, Kak. Udah. Udah lumayan nyangkut Kak. Udah lumayan nyangkut, alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih nyangkut lagi ya. Amin. Amin. Nah, soal selanjutnya enak nih. Pasti udah pada yang suka aljabar kan? Ya. Nah, kira-kira nomor 3 kalian jawabnya apa? Oke. Oke, C Kak. C. Jawabnya C. C. Iya, dari mana tuh? Karena katanya apa? X tambah Y sama dengan 4, gitu kan? Terus S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6. 6. X pangkat 4 kurangi Y pangkat 4 sama dengan
28 pangkat 5. Iya. Nah, kalian kira-kira ngerjainnya gimana nih? X per 4 Iya. angka pangkat Iya, benar. dikurangi Y pangkat 4 sama dengan pangkat 4 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat kali X kuadrat Iya. kalau dikurangi Y kuadrat 28. Iya, yang kita ketahui kan nih dari satu sifat aljabar, A kuadrat tambah B kuadrat kan sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B ya? Benar nggak? Ya, Ya, maka kalau misalnya A-nya pangkat 4 kurang B pangkat 4 jadi gimana? Kali. A kuadrat, ya A kan? kuadrat ditambah Tambah B B kuadrat kuadrat dikalikan A kuadrat kurang B A kuadrat. kuadrat dikurangi B kuadrat. Iya, kalau kita masukin langsung ke soal bisa? Bisa. 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 Maka X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 28 di, nah, akar 5. iya sama dengan 6. X kuadrat tambah Y kuadrat dikalikan dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Iya. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat kan ada nih nilainya kan? 6. Iya. Nah, kita kasih deh di sini 6. Tambah X kuadrat kurang Y kuadrat. X kuadrat kurang Y kuadrat bisa nggak kita kecilkan lagi? X plus Y sama X min Y. Iya, langsung kita buat aja ya. Maka menjadi X tambah Y kalikan X kurang Y. Nah, X tambah Y ada lagi nih nilainya. Maka menjadi, iya. 8 akar 5, 6 dikali 4 dikalikan dengan X kurang Y. Nah, maka nilai X kurang Y sama dengan gimana? X kurang Y sama dengan 28 akar 5 dikali 6 dibagi 6 kali 4. Oke. Kira-kira ada yang bisa dicoret nggak? 4 sama Bisa. 2. 4-nya. 6 dan 4 Iya, tadi 4 coret. 4 sama 28 sisa 12. 7. Iya, maka menjadi berapa? 7 akar 5. 7 per 6 7 per 6 akar 5. akar 5. 5. Iya. Teman-teman ada yang belum ngerti nggak? masih kurang paham, Pak. Di bagian mananya? Masih kurang. Di bagian aljabarnya? Iya, Kak. Iya, Kak. Kita ulang ya. Nah, jadi kan dari ini dia ada yang namanya itu sifat aljabar. Udah pada belajar aljabar belum? Udah, tapi lama banget. Udah kan? Nah, kalau misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan siapa? Sama dengan X ditambah Y kuadrat. X Ya. tambah Y dikali Ditambah. X min Y. Apa? X Y. Min 2X Y. Nah, kalau X tambah Y kuadrat, dia sama dengan X kuadrat tambah X 2XY kuadrat tambah Y tambah Y kuadrat. kuadrat. Iya. Kalau misalnya X kuadrat kurang Y kuadrat, X plus Y plus iya, X plus Y, X X plus kurang? Y X minus Y. Kali. iya, X minus Y. Nah, tadi kan di soal kita apa? Di soal kita kan yang diketahui X pangkat 4 kurang Y pangkat 4. Pangkat 4. Nah, iya, karena dia kelipatannya sama-sama kelipatan 2, boleh dong kita buat dia menjadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Y pangkat 2. Nah, sampai sini bisa? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjut ke atas ya.
Nah, dari X pangkat 4 Y pangkat 4 nih, di soal kan kita tahu pangkat Y pangkat 4 dengan akar 28 akar 5 nih. Nah, terus kita jabarin deh. Si X pangkat 4 kurang Y pangkat 4 ini siapa tadi? Sama dengan 28 akar 5 dikalikan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tadi sama dengan siapa? Sama dengan 6. Iya, sama dengan 6. Nah, sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Iya. Nah, 28 akar 5 sama dengan 6 dikali. X kuadrat kurang Y kuadrat tadi sama dengan siapa? X tambah Y, X kurang Y. Oke, X tambah Y sama dengan siapa tadi? Di soal kan ada 4. Iya, sama dengan 4. Kemudian dikalikan dengan X kurang Minus Y. jadi kita nggak perlu nyari berapa nilai X, berapa nilai Y, gitu kan. Kita udah bisa langsung tahu dari sini, bener nggak? Nah, maka ini sama dengan 28 akar 5 sama dengan 24 X kurang Y. Nah, kalau sudah kayak gini gimana? X kurang Y sama dengan 28 akar 5 per 24. Nah, kira-kira ini kelipatan berapa ya? 28 sama 24? 4. Iya, kelipatan 4. Coret 4 jadi 6. coret 4 jadi 7. Maka menjadi 7 per 6 sama dengan 4 kali Per 6. Sampai sini aman? Aman enggak? Ada yang belum ngerti? Kira-kira nih kalau misalnya di aljabar paling sulit di mananya? Bisa dijelaskan. Di mananya? Kalau saya ngafalin sifatnya, Kak, saya nggak terlalu suka ngafalin. Oh iya, karena sifatnya banyak ya. Iya, Kak, saya lebih suka kalau langsung bisa dihitung pakai logika aja. Kalau ngafalin nggak suka. Kira-kira cita-citanya kamu apa? Maunya sih buka usaha, Kak. Oh gitu. Tapi kalau buka usaha mesti pinter loh hitung-hitungannya. Seenggaknya nggak kurang kali bagi gitu kan. Iya, Kak, benar. Iya. Tapi juga nggak ada ruginya juga kalau misalnya kamu itu pinter di matematika. Kenapa? Kalau misalnya kamu pinter di matematika, penalaran kamu, logika kamu itu bakal lebih gampang untuk menerima strategi-strategi bisnis kamu ke depannya gitu. Oke. Nah, kira-kira nih di nomor 4 udah ada yang ngerjain belum? Sudah. Sudah. Berapa jawabannya kira-kira? B. Oke. Yang teman-teman yang lain? Pak 56 2 1 4 2 5 5. Kodenya lumayan susah juga. Ya. Aku nggak paham Kak yang nomor 4. Yang nomor 4 ya. Kalau misalnya yang nomor 4 itu dia mencari pola. 6. Iya. Nah, jadi nih kalau misalnya dari suatu lingkaran, dia dibagi 4 ya? Dia dibagi 3. 3. Nah, di sini ada, maaf gambarnya jelek. Jadi kita gedein. Katanya ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, di sini kita tahu ada 144. Di sini ada 4, dan di sini ada 108. 108. Oke. Nah, kemudian yang di sini ada apa ya? Ada 255, ada 5, ada 204.
Nah, kemudian di sini ada 276, ada 6, ada X. Oke, yang ditanya, siapa sih X itu? Nah, kira-kira nih, apa hubungan-hubungan antara ini? Kenapa dia bisa jadi sama dengan? Nah, kalau misalnya dia sudah dibuat sama dengan nih, itu kongruen, dia itu sebangun, dia itu Kayaknya sama kelihatan. jenisnya, Saya gitu, tahu sama-sama caranya. perkalian. 144 Ya. dikali 8, 36 dikali 4, 144 balik ke sana. 255 kurang 204, 51 dikali 5 balik lagi ke 255. Artinya nanti 276 kurang X kali 6 sama 276. Artinya X dapat 230. Oh, oke. Makasih. Teman kita ada yang udah dapat nih. Nah, benar katanya. Jadi di sini kita cari dulu kan, apa sih hubungannya antara 144 dan 4 gitu kan. Apa sih hubungan 255 dan 5 dan apa sih hubungannya 276 bagi 6. Nah, kira-kira dari antara 144 sama 108, kira-kira kita bisa ngapain ya? Ya, benar tadi 144 kalau sama 4, ini kan sama dengan kita bagi dengan 36. Coba kita buat 144 bagi 36, hasilnya berapa? Oh, 144 kita dibagi 36, hasilnya 4. Nah, maka kalau misalnya di sini hubungan 144 sama si 108, kira-kira apa ya? Ada 36. Bisa kita apain? Bisa kita kali kah? Kita tambah, kita kurang, atau kita akarkan? Kita kurang ya. Ya, maka dari 144 dikurang 36 kan hasilnya 108, bener nggak? Iya. Nah, tadi kan kakak bilang kalau biasanya dia buat sama dengan, berarti itu sama dengan apa? Dia itu sebangun atau dia memiliki pola yang sama, gitu ya. Nah, maka kalau misalnya di sini kan tadi kurang, di sini bagi, di sini kurang, ya kan? Maka coba kita buat lagi ya, 255. Bener nggak ya kalau kita bagi itu hasilnya berapa ya? Dibagi berapa dia yang hasilnya 5? 51. Iya, 51. Maka 255 Dikurang 51. iya, dikurang 51. 195 kurang 51, hasilnya 204. Maka kita tahu di sini bagi, di sini kurang. Maka di sini juga bagi dong, benar nggak? Iya, maka 276 dibagi 6 sama dengan berapa? Dibagi 46. 276 dibagi 40. Nah, sama dengan 6. Nah, kalau 276 berarti di sini diapain? Dikurangi 46. 46 menjadi 230. 230. Benar. Maka jawabannya apa? Nah, bisa kan? Bisa. Bisa, Kak. Iya, bisa. Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Saya mau nanya, Kak. Iya. Itu lingkaran pertama sama terakhir kok bisa beda? Yang pertama 36, yang terakhir 46. Oh iya benar. Iya, dia kan yang sama di polanya nih kan. Dia mungkin polanya hanya bagi dan Ditambah kurang. 5. Kalau yang berbeda itu angkanya gitu. Nah, kira-kira iya, karena kan gini kan, 144 dan 4 kan kita cari hubungannya. Hubungannya apa? Dia dibagi. Kan dibagi dengan si 36. Nah, maka kita tahu apa sih hubungannya 144 dan 108. Hubungannya apa? Nah, karena di atas kita bagi 36, di bawahnya kan kalau yang cocok cuman dikurang. 144 dan 108 itu kan nggak mungkin kita tambah, bener nggak? Ya kan? Kalau ditambah dia kan jadi plus.
Nah, ini jadi kurang. Maka menjadi 144 kurang 36, itulah yang cocok dengan si 108 sesuai dengan soal kita. Gitu. Polanya sama, tapi yang beda cuma di angkanya aja. Berarti ini nyari pola ya, Kak? Iya, dia di sini kita nyari pola. Dah, ngerti. Oke, Kasih, Kak. sama-sama. Kira-kira kalau ketemu soal kayak gini lagi bisa nggak? Alhamdulillah Insya Allah bisa, bisa, Kak. Kak. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Kak. Tambahin lingkarannya boleh? Boleh. Boleh. Oke, kalau misalnya di sini kakak kasih lingkaran, ya. Di sini kakak kasih 6, di sini kakak kasih 516. Kira-kira X di sini siapa? Ratus 230. 230, Kak. 436. Iya, karena apa? Karena 516 bagi 6 sama dengan siapa? 86. Oh iya, sama dengan 86. Maka di sini apa? 516 dikurang. Kurangi 86. Ya, maka hasilnya sama dengan 430. 430. Oke, sampai sini aman ya? Aman. Aman. Aman, Kak. Oke. Nah, soal selanjutnya nih kira-kira ada yang ngerjain belum ya? Belum, Kak. Nomor 5. Belum, Kak. Oh iya. Aneh, Iya. Kak. Mobil KPU. Kak. 5.15 Oke. dari tiap pagi. Oh ya, ini boleh dicatat dulu ya. Kakak tunggu 3 menit kalau misalnya mau catat. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 5. 10 kilometer. Itu terlambat. 3 menit aja. 12 menit. Akan terlambat. Jam. Kak, kalau nanti nomor 1 dan nomor 3 dibahas lagi dengan angka yang berbeda boleh? 1 dan 3 dibahas dengan angka yang berbeda. Sudah. Ya. Boleh. Setelah selesai nomor 5 ya, Kak? Oke. Dua, 4. Oke, udah bisa kita lanjut nomor 5. Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5 aneh. Nah, kira-kira nih bingungnya di mana? Dia semakin balap makin lama terlambatnya, Kak. Nah, Kilometernya mulai makin bingung. cepat kok makin terlambat. Semakin cepat, semakin cepat. Iya, aneh itu. Harusnya kok makin cepet ya, makin nggak terlambat dong. Makin cepat makin terlambat. Iya, belum jadi yuk. Ketukar kali, Kak. Makin cepat, Iya. makin lambat. Mending makin lambat.
Jadi Oh makin gitu. cepat. Oke lah, kita mulai aja kalau gitu ya. Nah, tadi katanya apa? Mobil KUPJ berangkat dengan jadwal subuh jam 5.05. Oke, kita buat di sini dulu ya. Dia jam 5.15 Jam 5.15. pagi. Berkendara dengan kecepatan 40 km per jam. Dia akan terlambat 12 menit dari jadwal. Oh iya, emang ada yang salah, maaf ya. Nah, jadi soalnya itu, jika dia berkendara dengan kecepatan 40 km per jam, dia akan datang lebih awal 12 menit dari jadwal. Tetapi jika dia berkendara dengan kecepatan 5 km per jam, Redek. Oke, maaf ya, nomor 5 memang ada yang salah. Jadi nomor 5 ini kakak benarkan. Kalau misalnya yang 40 km per jam, nah dia bakal datang terlambat 12 menit. Terlambat 12 menit. Nah, tapi kalau misalnya dia yang 55 km per jam, dia akan datang lebih cepat 20 menit. Bisa ya? Oke, nah, lanjut. Nah, maka dia menjarak waktu. Kita kira-kira pakai apa? Kalau rumus kecepatan jarak waktu, kita ingatnya apa? Presiden kita, Pak Jokowi. Segitiga KJ. Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya kita nyari jarak, maka kita kalikan kecepatan dengan Kali waktu. Nah, kalau kecepatan kita bagikan jarak dengan waktu. Kalau kita cari waktu, kita Waktu, bagikan makanya kita jarak bagi dengan jarak dengan kecepatan. Oke, yang pertama nih. Katanya kan dia bakal datang terlambat 12 menit lebih. Oke. Nah, dia bakal datang maka menjadi T sama dengan T ditambahin 12/60. Kan katanya dia itu datangnya itu apa? Terlambat. Dia datangnya itu terlambat 12 menit. Maka waktunya itu kan bertambah. Benar nggak? Harusnya waktunya itu T, tapi karena dia terlambat, waktunya itu bertambah. Bisa? Nah, karena dia bertambah, maka dapatlah kita di sini T-nya sama dengan 12/60. Bisa kita kecilin nggak? Iya. T sama dengan 1/5. Ya, oke. Nah, yang kedua katanya apa? Dengan kecepatan 55 km per jam akan tiba 20 menit lebih awal. Nah, karena dia bilang kan dia lebih awal. Harusnya dia datang di pas jam T, tapi karena dia lebih awal, maka dia lebih cepat. Lebih cepat berarti waktunya berkurang kan? Iya. Ya, maka menjadi 20/60. Iya, maka sama dengan T sama dengan T kurang 1/3. Ini pinter-pinter ya. Nah, tadi kan katanya ini kan waktunya sama ya, maka dia menjadi 40 km per jam, ya kan? Rumus jarak tadi apa? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, maka kecepatannya 40 km per jam kita kalikan dengan waktunya. Waktunya tadi berapa? T tambah 1/5. Dia sama dengan yang kedua berapa? 55 km per jam dikalikan dengan T kurang 1/3. Oke, makanya sama dengan siapa? 40T ditambah 40/5
T. 45. Ya, sama dengan 55 T dikurangi 55 per 5 55 per per 3 3. T. Ya kan? Ini kan berarti sama dengan 40 T tambah 8 T. Ya kan? 8 ya. Sama dengan 55 T 55. dikurang 55 per 3 T. Nah, ini kita kalikan semua. Kalikan dengan siapa? Dengan 3. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi per-pernya. Boleh nggak? Boleh. Bisa aja. Boleh. Nah, maka dia menjadi si 120 T tambah. Oh, ini bukan T ya? Ini 1/5 aja ya? Maaf ya. Nah, ini sama dengan 120 tambah 8 sama dengan 55 165 T kurang 55. Nah, kira-kira ada yang bisa dikurangin nggak? Bisa. Bisa. Oke, maka menjadi berapa? 128. 120 T dikurangi dengan 165. Sama dengan 45 T sama dengan 55 tambah 8 dikali 3. 79. Kak mau tanya boleh gak Kak? Boleh. 8-nya nggak dikali 3 apa gimana Kak? Oh iya, 8-nya dikali 3, maaf. Di sini jadi 24 ya? Iya. Bentar ya. Benar, teliti banget nih si Dava. Makasih ya. Nah, kita lanjutin. Bisa, Kak. Oke, nah kita lanjutin ya. Maka menjadi maka ini menjadi 120 T ditambahkan 24 sama dengan 165 T dikurangi 55. Nah, maka nih 120 sama 165. Boleh nggak? 45. Iya, kita pindahin menjadi 45 T. Nah, 55 kita pindahin luas ke kiri, maka menjadi posisi 31. 79. Oh, tambah. Ya kan? Karena pindah luas maka dia menjadi positif, benar nggak? Iya. Iya, maka T-nya sama 165 dengan tadi. 79 per 54. 45. Ya. Nah, itu 79 per 45 jam, itu sama dengan siapa ya? Ini udah boleh Kakak hapus? Udah, Kak. Udah? Kalau belum di screenshot dulu ya. Udah di screenshot? Sudah, Kak. Oke. Nah, maka di sini kan 79 per 45 jam. Ya kan sama dengan 118,5 jam. Ini sama dengan siapa? 1 jam 58 Menit. menit. Nah, tapi masih ada 0,5-nya, 0,5, maka ini sama dengan 30 Detik. detik. Benar nggak? Nah, maka tadi kan kita jam berapa berangkatnya? 5:15. Nah, karena kita ditambahnya 1 jam, 58 menit, 30 detik. Jawabannya C.
Iya, maka menjadi Oke, soalnya udah ada belakangnya, sangat mengganjil. iya, benar. Jawabannya C ya. Kakak, Ya. Oke. Kak, itu dari 118,5 ke 1 jam maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi ini 118,5. Ingat kalau misalnya 1 jam, dia itu berapa menit? 1 jam 60 menit. 60 menit. Oke, 1 jam 60 menit. Berarti ini ada sisa 1 jam 58 menit kan? 58,5 menit. menit. Karena ada 5 hanya. Benar nggak? Nah, Oh, berarti maksudnya 118,5 menit ya, Kak? Bukan 118. 118,5 jam. Iya, 118,5 menit. Detik. Oke, makasih. Gitu. Di sini bisa. Tadi kita mau ulang nomor 1 dengan angka yang berbeda ya? Iya, Kak. Ya, Kak. Iya, Kak. Oke, kita ulang nomor 1 ya. Kira-kira angka berapa ya? Kakak yang kasih angka boleh? Boleh. Oke, jadi misalnya nih angkanya 2012, angka 2012, boleh ya? Tadi angkirannya 3, nih angkirannya 2. Oke, nah maka di sini kita gimana? 2012 pangkat 1. 8, 2. 2012 pangkat 2, akhirannya berapa? 4. 2012 pangkat 3, pangkatnya? Salah ya. 8. 2012 pangkat 4, akhirannya? 11. 6. Ya. 2012 pangkat 5, akhirannya? 22 nih ya, 2. Nah, 2012 pangkat 6. 4. 2012 pangkat 7. 8. 2012 pangkat 8. 6. 6. Nah, dia kan kelipatan juga nih kan? Iya. Dia Jadi berapa jawabannya angka? 6. Tiap 4 angka. Oke, 6. tiap 4 angka. 6. Jadi karena 2012 Jawabannya kelipatan 6. 4 angka. Jawabannya berapa? 6. Iya, akhirnya jawabannya 6. Bisa ya? Bisa. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke. Ya. Nah, kemudian nomor berapa lagi? Nomor 3 ya? 3. Nah, 3, oke. Kakak, misalkan di sini X tambah Y sama dengan, coba request angka. Kira-kira mau angka berapa nih? 4 ya misalnya. Nah, kemudian misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat, kakak buatnya itu 8. Kemudian X pangkat 4 kurang Y pangkat 4-nya, kakak buatnya misalnya 32 akar 2. Boleh ya? Boleh. Oke, maka berapa X kurang Y? Nah, maka ini sama dengan siapa? X pangkat 4. Ya, kita ingat dulu sifat aljabar tadi. X kuadrat dikali Y kuadrat. Ya. X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y kuadrat X kurang Y dikali kurang Y kuadrat. X pangkat 4 kurang Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kalikan X kuadrat kurang Y kuadrat. Oke. 8. Nah, masukkan nilainya aja. 32 akar 2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat siapa? 8. Nah, terus kita pecahin lagi sih. X kuadrat kurang Y kuadrat menjadi si ini kan? Oke. X tambah Y dikalikan X kurang Y. Nah, maka menjadi 32 akar 2 kali 8 kali 4.
32. Kali X kurang X min Y. Oke, 32, maka X kurang Y sama dengan 32 akar 2 32. ya, 8 kali 4 32. 32 akar 2 per 8 kali 4 32. Iya. Ada yang bisa coret? Coret. Coret-coret kita 1 per 2. 2. Dari sini bisa? Oh, gitu. Bisa, Kak. Gampang kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, kalau diperhatiin pasti mudah. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Kak. Ya. Ayo cepat. Karena 4 ya. Kak, saya mau Ayo cepat kerjakan. Ada soal nggak dari 5 soal kita tadi? Dari 7 soal kita tadi yang belum ngerti yang mana kira-kira? Belum ngerti. Kayaknya nggak ada lagi lah, Kak. Saya mau tanya sekali lagi. Boleh. Nomor berapa? Tadi kan hasilnya 7945. Itu kan jadi 118. Itu diapain? Oh, yang nomor 5 ya? Ya itu diapain, Kak? Jadi 118,5. Iya. Dari jam ke menit ya. Iya. Oh ya. Dari jam ke menitnya kita ubah ya? Cara ngubahnya itu Dibagi 60. dikurang Dikurang 60, kita, bukan dibagi. Harus dikurang 60, nggak ada dibagi. jadi dia itu kan 1 jam, kita ingatnya 1 jam 60 menit. 60 menit. Terus kok misalnya 1 menit 60 Detik. detik. Tadi kan kita dapatnya itu 79 per 45 jam ya? Iya. Nah, kalau 79 per 45 ini sama dengan kita ubah berapa menit gitu kan? Iya. 79 per 45. Kali 60. Iya, kali 60. Maka menjadi kita dapatnya tadi 118,5 ya? Iya, Kak. Iya, Nah, Kak. 118,5 menit. Nah, 118,5 menit, pertama kita kurangi dulu. 118,5 kita kurangi 1 jam 60 menit, ya kan? Nah, maka 118 kurang 60 itu kan sama dengan 58 ya? Benar nggak? Nah, jadi di sini kita udah dapat, karena kurang 60 udah dapat 1 jamnya. Nah, terus kita udah dapat lagi nih 58,5 menit. Bener nggak? Nah, menitnya juga kita udah dapat, ya kan? 1 jam 58 menit. Tinggal yang kita cari siapa? 0,5 menit. Yang ini kan? 0,5 menit. Nah, iya, 0,5 sama dengan siapa? 5 per 10 dikalikan 1 menit berapa detik? 60 detik. 60. Ya, maka kita kalikan. Ini sisa 6 ya. 6 kali 5, 30 detik. Nah, maka dapatlah dia 1 jam, 58 menit, 30 detik. Gitu. Untuk pindahin dari jam ke detik tidak bisa ya? Kalau misalnya dari detik ke jam udah bisa? Detik ke jam. Mm-mm. Bentar. Berarti kalau 1 jam sama dengan berapa detik? 3.600 detik. Iya, 3.600. 60 kali 60, 3.600 detik. Iya benar. Oh, dibagi. Detik ke jam dibagi. Ya. Kalau detik ke jam dibagi. Kurang dengar, Dek. Dari detik ke jam dibagi.
Jam ke pagi? Detik ke jam dibagi. Iya. Betul kan nggak? Iya benar. Detik ke jam dibagi. Nah, maka kalau kita mau misalnya kita ada 5.000 detik nih. Ya kan? Kalau misalnya ini berarti berapa jam? Nah, maka tadi kita 5.000 dibagi 3.600. Iya, 3.600. Maka sama dengan berapa? Oh, iya, betul juga ya. 1,38. Ya. Bisa ya? Bisa. Nah, kemudian kita balik lagi 1,38 jam ini kira-kira berapa menit? Jika 1,38 Ya. jam. 1 jam. Sama dengan 1 jam 38 menit. tambah 0,38 dikali 60. Loh, bener nggak? Oke, Benar. 0,38 kali 60 sama dengan 22,8 menit. Oke, tadi kita dapat 1 jam 288. dapat 22 menit. Nah, terus siapa lagi? 0,8 menit ini berapa detik? Nah, maka sama dengan siapa? 0,8 kali 60. 48 detik. Berapa Nah, detik? 48 detik. Maka si 5.000 detik ini sama dengan 1 jam 22 menit 48 detik. Gitu. Udah bisa? Bisa, Kak. Nah, insya Allah. Oke. Kira-kira bingungnya paling gimana nih? Ini gimana ya? Kan kalau misalnya matematika nih, kira-kira paling sulit itu pelajaran apa? Aljabar. Aljabar. Oh, karena Bilangan. sifat aljabarnya banyak ya? Bilangan paling susah. Bilangan. Paling susah. Kalau saya yang penting bukan hafalan, Kak. Oh, yang penting mudah ya. Lebih baik ya, bisa dipakai logika aja. Iya, Tergantung jadi situasi sebenarnya soal. Iya. Tergantung situasi soal, Kak. Susah-susah, yang mudah yang mudah. Oh, kok susah-susah, kok mudah-mudah. Mantap nih, Gan. Tapi soal olimpiade biasanya itu di atas tingkat kewajaran loh. Jadi kan kalau misalnya kita udah bisa nyelesain yang susah, berarti kita udah lebih pintar dari teman-teman kita. Bener nggak? Benar sih, tapi guru kami dulu yang belum tentu. Oke. Ya, kadang lah bisa yang di atas, tapi kadang kita lupa yang di bawahnya, rumus-rumus yang di bawah. Oh gitu. Guru kami lagi gitu, jadi kamu jangan belajar yang materi di atas, materi di bawah dipelajari juga. Oh, jadi materi lama tetap diulang, tapi materi baru tetap dikasih juga. Iya, jangan lupa. Iya dong, biar nggak lupa ya. Tapi kalau misalnya nanti ini kan soalnya cukup sulit nggak menurut kalian? Lumayan sih. Jadi nanti kalau misalnya guru ngasih soal, udah bisa dong jawabnya. Insya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah. Kalian pada dari SMP mana nih? SMPN 1 Gresik. SMPN 1 Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. PRK Makmur Medan, Kak. Oh, dari Medan. Hai. Hai, Kak. SMP 7 Depok. Dari Depok. Wah, jauhnya. Yogyakarta, Kak. Wah, Dari lebih Jawa jauh Tengah, lagi. Kak. Yang dari Kalimantan atau Papua ada?
Berarti ini masih sekolah daring ya semua ya? Iya, Kak. Iya. Kemarin Kak. Selasa Tapi Pak, masuk. Oh gitu. Nah, sebentar ya. Kalian ini udah ada yang ikut KSMO sama WNN 2 atau IOS belum? Sudah Kak daftar. Baru pertama kali aku. Oh, udah daftar. Udah, Kak. Sudah Kak. Udah persiapan belum? Terkejut kami langsung bisa tiga tuh langsung digas. Kalau bisa 3 langsung digas, wah mantap banget. Iya langsung dengar bisa 3 langsung digas Kak. Nengok Instagram. Heeh. Sudah persiapan. Iya, jadi persiapannya gimana? Pelajari aja materi dasar-dasar. Iya, makanya Tahu kita dilewat, tahu dijawab. Kalau yakin benar dijawab, hoki-hoki lah. Oke. Pasrah banget sih Dava ini. Untuk teman-teman yang lain persiapannya udah sampai mana? Ini BTW share screen-nya udah selesai belum dicatat? Udah, Kak. Udah, oke. Kakak close ya. Selanjutnya bakal ada pemateri nggak Kak di grup? Gimana? Di grup Telegramnya bakalan ada pemateri atau tidak? Bakalan ada pemateri. Tidak sih, di grup Telegram itu kita hanya akan memberikan info-info mengenai event-event terbaru kita atau event-event yang sedang berjalan. Jadi untuk info pemesanan hadiah juga ada di grup Telegram. Sejauh ini kalian ada yang udah order buku SCW belum? Yang tingkat SMP? Enggak Kak. Enggak ya, Aku kenapa? belum. Belum, Kak. Belum, Kak. Oke. Alasannya belum tuh kenapa? Dava gimana? Enggak. Nah, kan voucher untuk 100.000, potongan harga 100.000 itu kemarin udah habis karena sudah kita up juga untuk semua. Jadi di sini untuk kalian yang masih mau order buku SCW SMP-nya, kalian bisa dapetin vouchernya dengan mengklaim bahwasannya kalian ikut pelatihan free IOS Matematika jenjang SMP. Prediksi soal IOS Matematika jenjang SMP. Atau kalian bisa tampilan video kalian itu diaktifkan. Kalian bisa screenshot tampilan yang sekarang untuk mengklaim vouchernya. Jadi kalian bisa nanti klaimnya ke admin pemesanan atau admin pendaftaran. Atau bisa langsung chat ke Shopee biar nggak ada ongkir, biar dapat gratis ongkir. Jadi bisa langsung kirim bukti screenshotnya ini ke chat Shopee, nanti biar langsung melihat dan dibalas sama admin Shopee-nya. Jadi kalian dapat voucher potongan harga 100.000, kalian dapat gratis ongkir juga. Karena kalau kakak lihat ya,
buku SCW SMP itu untuk yang udah pesen deh di sini. Kalian mungkin bisa kasih review gimana buku SCW-nya. Karena itu membantu banget untuk kalian berlatih soal-soal olimpiade. Ada soal dan pembahasan serta ada dikasih space untuk kalian bisa coret-coret langsung di bukunya itu. Jadi kertasnya juga nggak hilang-hilang kemana-mana kan. Hilang-hilang aja. Oke, sejauh ini ada lagi yang mau ditanya? Tidak, Kak. Nah, kalau misalnya ke depannya, nggak ke depannya sih, selang berapa waktu yang akan datang ini, beberapa hari, jika kita buka pelatihan khusus untuk IOS Matematika, ada yang mau join nggak? Itu kita buat harga 100.000 dan di situ kita buat fasilitasnya itu bisa akses soal dan pembahasan. Kita membahas soal lebih dari 10 soal, lebihnya itu nanti kita akan launchingkan berapa, dan waktunya juga pastinya lebih lama. Terus kalian juga bakalan dapat akses video record Zoom-nya, dan lain-lain. Jika nanti ada yang berminat, kalian bisa langsung hubungi di grup. Kalian bisa sebut nama kalian di grup, bahwasannya kalian mau daftar, biar nanti kakak kasih form ininya, pendaftarannya. Atau kalau mau nunggu pas launching pelatihannya juga boleh, supaya biar cepat dibales juga kan, biar nggak ngechat ke admin khusus untuk pelatihan iOS-nya, nanti bisa chat ke grup iOS yang tadi. Oke, itu aja informasi dari kakak. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak, oke. Kak, untuk iOS IPA ada jadwal kapan? Untuk iOS IPA kita belum ada jadwal, itu masih kita keep, masih kita naikkan ke tim, belum ada persetujuan dari tim, itu nanti akan terus kakak tanya perkembangannya bagaimana, jadi kakak bisa infoin ke kalian. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Naura. Oke, untuk selanjutnya kita close ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di kesempatan yang lain. Semoga kalian juga terus semangat belajarnya. Benar ya, Kak Widya? Ya. Jangan mudah puas dengan hasil yang udah didapat, terus berlatih. Karena kalau matematika ini dengan rumus yang sama tapi angka yang berbeda, itu bisa membuat kalian menjadi tidak paham benar. Terus baliknya. Iya. Oke, kalau gitu kakak akhiri ya. Makasih banget nih udah join ke Zoom-nya kita, sudah ngikutin sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan sama Kak Widya bermanfaat. Bisa membantu kalian juga untuk nanti ikut event iOS-nya. Semangat yang ikut kompetisi KSMO untuk hari Minggu nanti. Semoga lancar. Semoga kalian bisa mendapatkan juara. Amin. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Sama Dava.